Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Bang Aril. Bahagia gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai semua. Amin ya Allah. Oke, kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi mengambil kesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non ASN atau yang kita kenal istilah dengan tenaga honorer. Di mana informasi beredar saat ini adalah bahwa Pak Menpan RB sebut semua tenaga non ASN honorer yang sudah terdata di BKN akan langsung diangkat jadi P3K 2004. Nah, benarkah informasi ini? Mari kita simak video sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat ini. Baik, untuk satu kita sudah di kopi gitu kan ya. Nah, kawan-kawan, untuk memastikan ini, kawan-kawan, mari kita simak terlebih dahulu video atau pernyataan yang disampaikan langsung oleh Pak Menpan RB berkenaan dengan keseriusannya untuk menangani tenaga non ASN yang sudah lama mengabdi ini atau yang kita kenal dengan istilah honorer, bahwa semua tenaga non ASN yang terdata dalam database BKN katanya ya, yang jumlahnya awalnya itu 2,3 juta ya, dan saat ini sekarang tinggal mencapai 1,7 juta lagi, akan diselesaikan menjadi ASN P3K tahun 2020 ini per Desember 2004. Mari kita simak videonya sampai akhir. Let's check this out. Terkait dengan data, saya kira kami tidak ada yang berbeda, Pak Ketua. Data 2,3 juta harus diselesaikan. Tuh, kawan-kawan ya. Basisnya adalah yang di BKN. Nah, harus kita tuntaskan. betul kan kawan-kawan ya. Jadi ternyata basisnya adalah data yang terdata, maksudnya basisnya adalah database BKN gitu ya. Ini disampaikan langsung oleh Pak Menpan RB waktu rapat kerja dengan Pak Menpan RB dan Kepala BKN katanya. Ada juga Komisi 2 DPR RI nih di sini. Jadi waktu itu dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI, kemudian Menpan RB dan Kepala BKN. Nah, dalam kesempatan tersebut Pak Menpan RB menyampaikan bahwa mereka, khususnya Menpan RB, menyampaikan gitu bahwa akan fokus ya pada penyelesaian tenaga non ASN yang datanya mencapai 2,3 juta ya. Basisnya adalah database BKN dan saat ini sekarang sebetulnya tinggal mencapai 1,7 juta. Kenapa ini harus terjadi? Karena ini merupakan amanat undang-undang kan kawan. Amanat undang-undang ASN nomor 20 tahun 2023 nih dia. Kawan-kawan, ini amanat. Di bab 14 ya, pasal 66 kalau tidak salah dikatakan bahwa semua tenaga non ASN apapun itu istilah lainnya katanya ya, apakah ya atau honorer atau apa lain sebagainya, harus dituntaskan per Desember 2004. Dan saat diberlakukan undang-undang tersebut, semua pemerintah baik pusat maupun daerah dilarang merekrut kembali tenaga non ASN atau honorer gitu. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan tenaga non ASN yang sudah lama mengabdi selama ini, kawan-kawan. Ya, ini kabar gembira. Jadi tinggal menunggu waktu ya. Kalau kawan sekarang sudah bulan 4, Januari, Februari, Maret, April, 4 ke bulan 12 tinggal 8 bulan lagi ya. Hanya masalah waktu, kawan-kawan. Waktu itu tidak terasa kalau kita gunakan dengan sia-sia gitu kan ya. Oke. Nah, sebetulnya informasi yang akan disampaikan dalam kesempatan kali ini kemudian ini juga sebagai bentuk usaha Maki untuk meyakinkan, untuk mencari kebenaran gitu, meyakinkan informasi ini. Maka Maki mencoba menelusuri lagi kebenarannya, dan di sini ada informasi yang disampaikan oleh www.klikpendidikan.id. Nanti kawan-kawan yang belum subrek silahkan subrek dulu ke sana gitu ya. Atau mungkin kawan-kawan nanti silahkan klik aja linknya di kolom deskripsi, karena Maki akan menyertakan linknya di kolom deskripsi gitu ya. Mana informasinya adalah sujud syukur katanya. Wah, sudah saatnya sujud syukur dia. Kenapa? Karena tenaga honorer yang sudah terdata di BKN akan langsung diangkat jadi P3K tanpa tes oleh Menpan RB dan bla 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 bla. Ini rahasia katanya. Ini posting pada hari Rabu bertepatan dengan hari raya Idul Fitri ya, pukul 6.39 oleh Mbak Arif Nur Arifin. Nah, halo Bang, salam kenal dengan ya. Terima kasih atas informasi yang disampaikan. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang lain, para pejuang ASN dimanapun berada gitu ya. Nah, informasi yang akan Maki sampaikan dalam kesempatan ini tadi sebagaimana dilansir oleh Maki disampaikan ya, nanti linknya ada di kolom deskripsi. Katanya sujud syukur karena tenaga honorer yang sudah terdata di BKN akan langsung diangkat jadi P3K tanpa tes oleh Menpan RB. Dan ya ini dia maksud tanpa tes di sini mungkin ya, kalau tanpa tes maksud di sini maksudnya adalah ini untuk memudahkan kawan-kawan mencerna informasinya, mungkin seperti itu. Karena sepemahaman Maki tetap semua harus melalui CAT.
Kenapa di sini disebut katakan tanpa tes? Karena CAT yang sini ya formalitas gitu, kawan-kawan. Artinya apa? Artinya asal kawan-kawan hadir, datang mengerjakan soal-soal yang diberikan, udah lolos P3K tahun 2024 ini gitu. Kawan-kawan akan mengantongi NIP semua nanti. Ya, sebagaimana disampaikan Pak PLT BKN, CAT ini wajib hukumnya, bukan sunnah, bukan makruh, apalagi mubah, kawan-kawan. Tapi wajib. Mereka honorer yang daerahnya membuka formasi, ya, yang open membuka formasi, yang tutup formasi, yang tidak membuka formasi, semua wajib mengikuti CAT, karena CAT ini adalah formalitas. Ini untuk memastikan apakah kawan-kawan masih ada mengabdi pada daerah tersebut atau bagaimana, atau sudah pergi ke luar negeri, ke Jepang misalkan bekerja karena sudah tidak tahan dengan penggajiannya. Nah, nanti ini untuk validasi aja. Nah, oh ternyata masih ada ikut CAT, maka kawan-kawan akan diarahkan. Satu, ketika daerahnya membuka, dia akan diarahkan menjadi full time. Dua, ketika daerahnya tidak buka, dia akan diarahkan menjadi part time. Namun semuanya ini dua-duanya mengantongi ini, dan pada akhirnya nanti akan indah pada waktunya, yaitu kawan-kawan ketika daerahnya membuka formasi, sudah siap untuk memberikan penggajian, dan sudah ada ASN PNS yang pensiun ataupun P3K yang sudah selesai masa kerjanya, maka kawan-kawan tinggal tidak harus ikut tes lagi. Itulah yang disebut dengan tanpa tes itu gitu maksudnya mungkin ya kawan-kawan. Lanjut. Kabar bahagia bagi tenaga honorer yang telah terdata BK. Oke, tadi kan benar ya, sebagai yang disampaikan oleh Pak Men 4RB di video makin sebelumnya kan. Men 4RB telah menyatakan bahwa dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K, tenaga honorer yang telah terdata BK akan dispesialkan. Tuh, spesialnya apa? Spesialnya tadi bukan hanya martabak saja yang spesial kawan-kawan ya. Tapi kawan-kawan semua tenaga non-ASN honorer ini juga dispesialkan oleh Pak Men 4RB. Buktinya apa? Buktinya tadi di pernyataan di awal-awal video tadi bahwa data pemerintah, BKN, Men 4RB, dan juga DPR RI fokus untuk menyelesaikan tenaga non-ASN yang jumlahnya awalnya mencapai 2,3 juta dan saat ini tinggal mencapai 1,7 juta. Basisnya adalah database. Nah ini dia. Jadi kawan-kawan yang sudah terdata dalam database adalah kabar gembira karena pemerintah telah benar-benar memperhatikan bagaimana nasib kawan-kawan ke depan gitu artinya. Ingin memberikan penghargaan karena bagaimanapun kawan-kawan telah berkontribusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Makanya berikan layanan terbaik kawan-kawan, dan ketika jadi ASN jangan jadi pengkhianat. Bagaimana pengkhianatnya? Dengan korupsi misalkan ya, dengan melayani hanya pada orang-orang yang kaya saja misalkan. Berikan layanan terbaik kepada masyarakat itu tanpa harus membedakan mana si miskin mana si kaya, begitu kawan-kawan. Karena tugas fungsi ASN itu adalah perekat dan pemersatu dimanapun kawan-kawan berada. Jangan jadi ajang raja gibah, ratu gibah, boleh gitu. Pokoknya sibukkan diri kita dengan pekerjaan, gitu kawan. Oke, understand? Oke, next lanjut ya. Jelang menjadi seorang P3K, tenaga honorer harus melalui berbagai proses tuh. Harus ada prosesnya. Jadi melalui tanpa tes itu ya. Apa prosesnya? Satu tadi dia diantaranya ada CAT. Kawan-kawan harus hadir. Makanya meskipun CAT ini sifatnya formalitas, kawan-kawan jangan sampai berleha-leha bersantai ria di sini. Karena di sini akan ada sistem perankingan. Tetap harus belajar berarti kawan-kawan. Walaupun kawan-kawan akan mengantongi NIP semuanya, tetap harus belajar agar apa? Agar kawan-kawan termasuk nanti dari bagian yang di ranking itu dari 1 sampai 500 itu. Itu. Satu itu. Kedua, maksimalkan doanya. Kenapa? Karena jangan sampai nanti pada saat pelaksanaan tes CAT kawan-kawan jatuh sakit. Kan nggak bisa ikut tes. Bagaimana mau jadi ASN P3K kalau kawan-kawan nggak ikut tes? Karena kunci ikut tes itu adalah kawan-kawan harus sehat. Kunci untuk kawan-kawan diangkat jadi ASN P3K itu adalah kawan-kawan harus ikut CAT. Begitu kawan-kawan. Ya. Lanjut. Hal itu tentu demi keadilan dan keakuratan data yang ada di BKN sehingga tenaga honorer yang telah terdata di BKN tidak perlu lagi khawatir. Nah, ini dia tuh. Makanya untuk menentukan keadilan kan di antara data yang 1,7 juta ini kan ada mereka yang ijazahnya SD, ada mereka yang kerjanya baru 5 tahun misalkan ya, ada mereka yang kerjanya 6 tahun, ada mereka yang kerjanya 7 tahun, ada yang puluhan tahun, ada yang mau lama sekali misalkan ya. Maka di sini tentu pemerintah ingin memberikan keadilan kepada semuanya. Jangan sampai disamakan misalkan bagaimana caranya ya dengan cara perankingan, maka akan diberikanlah reward kepada mereka yang sudah lama mengabdi, misalnya contoh diantaranya yaitu dengan disebut dengan prioritas. Jadi kawan-kawan jangan cemburu ya, prioritas kepada mereka yang mendapatkan prioritas. Pokoknya yang penting kawan-kawan terdata dalam database BKN lah. Masalah prioritas jangan dipermasalahkan kawan-kawan. Kalau sudah rezekinya tidak akan kemana, rezeki itu tidak akan tertukar insya Allah.
dan kawan-kawan insya Allah akan lolos gitu, amin. Semua mengantongi NIP ya, asal kawan-kawan memang memenuhi kriteria, tidak memalsukan data, tidak memberikan data yang fiktif gitu, karena nanti pada akhirnya juga akan terciduk. Pokoknya jangan sampai lakukan kecurangan sekecil apapun kawan-kawan. Jangan sampai percaya kepada siapapun menjanjikan kemenangan, yang menjanjikan bahwa kawan-kawan akan lolos dengan harus membayar sekian. Wah, bohong, nanti gak berkah kawan-kawan. Ya. Lanjut. Dengan terdata di BKN, maka kesempatan atau peluang menjadi besar. Oke. Dari itu dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN, mengamati untuk menyelesaikan masalah tenaga ini paling lambat Desember. Karena ini tadi sebagai sampaikan Maki, ini tertuang dalam bab 14 pasal 66 bahwa semua tenaga ASN dan istilah lainnya apapun itu harus diselesaikan per Desember 2024, dan pemerintah sudah dilarang untuk merekrut kembali tenaga honorer sejak diberlakukannya undang-undang ASN ini. Seperti itu kawan-kawan. Oke, lanjut. Kalaupun ada lagi yang merekrut ya biarkanlah, gak usah ikut campur kalau kita ya. Kita fokus aja dengan masa depan kita kawan-kawan. Kita fokus aja dengan doa-doa kita fokus aja dengan usaha-usaha kita pokoknya. Kalau sekecil apapun kecurangan, tidak ada kesuksesan tanpa dengan adanya kecurangannya. Jadi jangan sampai membuat kecurangan sekecil apapun. Pokoknya lalui prosesnya, ikuti dan berikan data yang terbaik, berikan data yang sebenar-benarnya. Gitu kan. Lanjut. Sehingga setelah itu pemerintah tidak bisa lagi membuka rekrutmen ASN. Maka itu kesempatan emas ini harus dimanfaatkan oleh semua kalangan, dia orang yang terdata di BKN. Nah, ini dimanfaatkan tuh kawan-kawan. Jadi tidak semua kawan-kawan ini honorer terdata dalam database BKN. Kenapa? Karena di antara mereka ada yang tidak memenuhi kriteria kawan-kawan. Makanya untuk kawan-kawan yang sudah memenuhi kriteria yang jumlah datanya itu termasuk dari bagian 1,7 juta ini, kawan-kawan harus bersyukur. Tadi katanya kan di judulnya juga sujud syukur, berdoa alhamdulillah sudah terdata. Tinggal minta kepada Allah SWT, ya Allah mudahkan saya untuk lolos jadi ASN P3K ataupun PNS tahun 2024 ini gitu. Karena saya sudah memenuhi kriteria dan tinggal ikut tes. Semoga saya termasuk bagian yang mendapat ranking gitu dari 1 sekian sampai berapanya, sehingga saya lolos jadi ASN P3K-nya tahun 2024 ini. Begitu kan, berdoa. Jadi gak usah harus memikirkan orang lain, mengurusi urusan orang lain gitu kan ya. Bahkan aturan data tenaga honorer harus terdata di BKN dalam penyelesaian non ASN adalah tindak lanjut dari berlakunya pemerintah PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mengajukan status PNS organisasi pemerintah terdiri dari 2 jenis pegawai, yaitu PNS dan P3K. Ya memang betul ya. Di undang-undang sebelumnya kan ASN itu terdiri dari 2, ASN P3K PNS dan ASN P3K gitu kawan-kawan. Jadi ini ya informasinya. Makanya saat ini P3K juga, dan nanti ada kemungkinan katanya kalau jadi ya, dia diarahkan jadi full time sama part time. Apakah nanti semua akan menjadi full time? Nanti kita tunggu aja ya, belum bisa memastikan kalau hal ini makanya. Oke, lanjut. Adapun salah satu manfaat dari tenaga honorer yang telah terdata di BKN akan manfaatnya apa? Akan memberikan kepastian informasi untuk tenaga honorer tersebut. Jadi nantinya bisa dipastikan statusnya ketika berubah. Itu dia. Jadi bersyukur, beruntung untuk kawan-kawan yang sudah terdata dalam database BKN. Kenapa? Karena ini secara tidak langsung memberikan kepastian kepada kawan-kawan untuk tetap melanjutkan pengabdiannya, dan ada harapan besar untuk kawan-kawan nanti diselesaikan menjadi ASN P3K tahun 2024 ini gitu. Karena prinsip pemerintah setelah diluncurkannya undang-undang ini, satu, mereka berkomitmen agar tidak ada PHK massal. Itu diantaranya PHK massal. Jadi kalau kalian sudah honor saat ini ya udah tidak usah berhenti, karena tidak akan ada PHK massal sampai kapanpun. Yang kedua, tidak ada penurunan gaji. Jadi kalau kalian sudah menerima 2 juta ya kan nanti akan 2 juta lagi, Pak, justru akan nambah gitu. Yang ketiga itu adalah bahwa tidak akan adanya penambahan beban anggaran. Itu sebabnya makanya untuk daerah yang belum bisa membuka formasi tahun ini akan diberikan kesempatan untuk tes berikutnya. Makanya saat ini kan untuk seleksinya kan sampai 3 kali gitu kawan. Lanjut. Lantas apakah tenaga honorer yang telah terdata di BKN akan diangkat langsung menjadi BKN tes? Nah, ini dia pertanyaannya. Nah, tenaga honorer yang terdata di BKN adalah para tenaga honorer dan pegawai yang telah bekerja di instansi pemerintah. Nah, ditegaskan oleh PPP memang tenaga honorer yang telah terdata di BKN akan diangkat menjadi ASN tanpa tes dan diberi kuota 8% dalam Oke. Nah, ini dia. Ini kita sedang menyusun peraturan pemerintah PP-nya yang insya Allah paling lambat bulan April ya tuh selesai. Tujuan utama setelah PP ini terbit nantinya sebanyak 2,7 tenaga honorer yang tercatat di database BKN otomatis diangkat menjadi P3K tanpa tes, ungkapnya. Nah, yang dimaksud tanpa tes ini adalah untuk sementara waktu dia tetap akan melalui CAT ya. Karena waktu itu memang ada desakan dari DPR RI. Tolonglah katanya untuk kawan-kawan yang sudah lama mengabdi minimal lebih dari 5 tahun jangan dites lagi. Lagian mereka kan di antara mereka ada yang sudah beberapa kali ikut tes gitu.
Nah, maka disampaikan langsung oleh Pak Menpan RB waktu itu dalam waktu rapat kerja pendengar pendapat nih dengan DPR. Pak Ketua katanya, tes ini sifatnya hanya formalitas gitu. Semua akan mengantongi NIP katanya. Begitu kawan-kawan ya, untuk sementara waktu jadi tetap akan melalui tes dulu. Bukan yang dimaksud tanpa tes di sini apa? Yang dimaksud tanpa tes di sini maksudnya adalah walaupun kawan-kawan ikut tes tetap sifatnya ini formalitas karena semua pada akhirnya kawan-kawan akan diarahkan menjadi ASN P3K full time dan part time. Jadi mereka yang ikut CAT mereka akan mengantongi NIP semuanya dan nanti akan indah pada waktunya. Gitu kan aja. Lanjut. Jadi semoga direalisasikan ya, itu dia ya. Manusia hanya bisa berencana, tetap keputusan Tuhan Allah SWT. Tugas kita adalah bantu dengan doa agar apa yang direncanakan niat baik oleh pemerintah ini berjalan dengan lancar, dimudahkan segala urusan dan kawan lolos jadi ASN P3K tahun 2024 ini. Oke kawan-kawan, barangkali itu saja dulu yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan ya, don't go anywhere, stay tune here. Pokoknya di samping usaha yang maksimal, kita juga jangan lupa untuk memaksimalkannya dengan doa. Oke, thank you for watching. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.